Saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Lagunya sangat semangat sekali. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Kira-kira kalau Tuhan datang ke tempat ini, apakah kita sudah siap semua? Yang sudah siap angkat tangan. Atau misalnya Tuhan tidak datang, kita yang datang kepada Tuhan. Siapa yang mau duluan? Puji Tuhan, sudah banyak yang mau duluan ya. Oke, mari kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mempersilakan untuk adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti kakak-kakaknya. Dan kita yang di tempat ini, mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau sudah menemukannya, kita akan membaca secara bersama-sama dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu hari lagi yang Tuhan jadikan untuk kami boleh nikmati. Dan Tuhan, pada kesempatan hari ini dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau yang memberkati kami, memberikan kami hikmat, kekuatan, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Bapa yang di sorga, kami mohon pertolongan-Mu untuk jemaat Tuhan, GBA kebenaran ini. Mungkin yang saat ini datang dalam keadaan yang kurang sehat, Tuhan biarlah Engkau yang memulihkan mereka. Mungkin ada yang belum sempat datang Tuhan, karena beberapa faktor, mungkin karena sakit, mungkin karena lemah iman. Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka. Engkau yang terus mengingatkan mereka akan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang sudah rela mati untuk menebus mereka dari dosa mereka. Dan itulah yang menjadi landasan hidup mereka. Biarlah itu semua menjadi kekuatan yang baru untuk mengubah hidup mereka di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini pimpin kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang menonton kita mungkin dari Facebook. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya rindu membawakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang keempat ini. Memang sudah cukup sering dikhotbahkan mungkin oleh Gembala Kurnia dan mungkin oleh pengkhotbah lain. Tetapi itu semua tidak membuat ayat firman Tuhan ini menjadi kadaluarsa begitu. Karena firman Tuhan itu tidak bisa kadaluarsa. Kalau makanan kan bisa kadaluarsa ya, tetapi kalau firman Tuhan ini tidak kadaluarsa. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan,
Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu penyembahan yang benar atau penyembahan yang alkitabiah. Tentu secara konteks di Yohanes pasal yang keempat ini, pada waktu itu Yesus berjalan dari Berea dari Yudea maksud saya ke Galilea, dan dia melewati daerah yaitu Samaria di situ, dan disitulah dia bertemu dengan seorang perempuan ini. Dan Yesus kita menginjili seorang perempuan ini, diberikan penjelasan tentang Injil yang benar. Mengapa? Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ternyata seorang perempuan ini perempuan sandal begitu. Jadi secara kerohanian mungkin tidak baik kerohaniannya. Oleh sebab itu Tuhan rindu dia juga diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan memberitakan Injil kepadanya. Dan pemberitaan Injil yang Yesus katakan kepada perempuan inilah yang sebenarnya saya ingin ajak kita juga renungkan. Gitu. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-19 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Sebenarnya seorang perempuan ini sudah percaya kepada Yesus. Karena mengapa? Latar belakang dari seorang perempuan ini Tuhan Yesus tahu begitu. Berapa suaminya, dia tinggal di mana, dan lain sebagainya. Itu menyentak seorang perempuan ini. Sehingga seorang perempuan Samaria ini sudah tidak bisa ngomong lagi. Ini udah benar ini Tuhan ini. Oleh sebab itu, seorang perempuan ini meminta konfirmasi dari Tuhan. Kami menyembah di gunung, maksudnya adalah gunung Gerizim, karena pada waktu itu mereka menyembah di gunung Gerizim bagi orang-orang Samaria pada waktu itu. Dan dia meminta agar Tuhan mengkonfirmasi dia bahwa orang Yehud atau Yerusalem itu, mereka menyembah di Yerusalem, atau orang Yehuda itu menyembah di Yerusalem, orang Yahudi itu menyembah di Yerusalem. Tetapi Tuhan kita, dia tidak kompromi. Dia tidak mengiyakan pernyataan dari seorang perempuan ini. Tetapi kebenaran disampaikan oleh Yesus, dan kebenaran itu disajikan dengan pengharapan. Dan pengharapan apakah yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Pengharapan itulah yang akan kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Pengharapan yang pertama, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-24 dikatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Jadi poin pertama yang saya ingin ajak kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini adalah harus menyembah Allah dengan roh. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengapa harus menyembah di dalam roh? Begitu. Dan dikatakan Allah itu roh. Nah, Allah ini kan roh. Roh itu ada di mana? Ada di mana-mana ya. Karena sifat Allah itu adalah maha hadir. Di mana-mana saja sebenarnya roh itu ada begitu. Jadi bukan lagi di Samaria, bukan lagi di Gunung Gerizim. Jadi Tuhan mau mengkonfirmasi kebenaran yang baru yang mau diutarakan kepada seorang perempuan ini. Hei, bukan lagi di Gerizim itu, bukan lagi di Yerusalem itu, tetapi di dalam roh. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, karena Yesus kita mengatakan di dalam roh, maka ini mengharuskan dua hal. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mengharuskan dua hal. Hal yang pertama adalah terjadi perubahan tempat. Dan hal yang kedua adalah tidak ada lagi waktu yang dianggap kudus. Nah, kita akan melihat hal yang pertama, yaitu terjadi perubahan tempat. Jadi ketika Yesus bilang bukan lagi di Gunung Gerizim dan bukan lagi di Samaria, lalu di mana? Nah, kalau kita melihat kembali di ayat yang ke-23, di situ ada suatu informasi yang disajikan, dikatakan seperti ini, tetapi saatnya akan datang. Nah, yang akan datang ini apa? Yang akan datang ini apa? Kalau kita kembali di ayat yang ke-21, dikatakan kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba.
saatnya akan tiba. Kalau LAI di sini dia memakai pernyataan saatnya akan tiba, jadi bentuk future begitu, nanti akan tiba. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya di sini erketai. Nah, arti erketai di sini adalah saatnya sedang datang atau pada waktu itu sedang berlangsung. Present aktif begitu. Sedang datang. Nah, apa yang sedang datang itu begitu, dan apa yang akan tiba itu yaitu proses di mana perpindahan dari ibadah simbolik kepada ibadah hakikat. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang mau Tuhan beritahukan kepada seorang perempuan ini bahwa saatnya nanti akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan yang benar itu harus di dalam roh. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, nah proses ini kapan dimulai? Ini kan jadi pertanyaan bagi kita. Kapan proses ini dimulai? Tentu proses itu dimulai yaitu ketika Yohanes Pembaptis tampil dan dia menyerukan pertobatan dan pembaptisan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita ditanya kapan gerakan kekristenan itu dimulai? Bukan pada zamannya Martin Luther, tetapi pada zaman Yohanes Pembaptis. Gerakan kekristenan itu dimulai. Itu adalah awalnya. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 saya akan bacakan untuk kita. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi ketika zaman Yohanes Pembaptis tampil, ini merupakan awal kekristenan dimulai. Itu adalah titik awalnya bagaimana dia menyerukan pertobatan dan pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi pada zaman Yesus merupakan suatu masa transisi dari zaman ibadah simbolik kepada zaman ibadah hakikat. Oleh sebab itu Tuhan kita untuk menunjukkan bahwa ini akan mulai ini ibadah yang secara hakikat itu selama 3,5 tahun dia mempersiapkannya bersama murid-muridnya. Oleh sebab itu dia mengajarkan tidak ada sesuatu yang haram dan hal ataupun tidak ada yang haram lagi, semuanya halal begitu. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, saya akan bacakan untuk kita. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di zaman. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi tidak ada makanan itu yang haram lagi. Karena dia masuk ke perut, langsung dibuang ke jamban. Yang bahayanya adalah ketika masuknya itu racun begitu. Itu bisa bahaya, bisa bikin kita sakit perut, bisa bikin kita menceret dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang membahayakan itu adalah sesuatu yang keluar, yang meluap dari hati kita. Itulah yang paling berbahaya. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan bahwa tidak ada yang haram lagi. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya Tuhan berbicara tentang haram dan halal, tetapi Tuhan mau meneguhkan bahwa tidak ada hukum sabat lagi. Orang kan selama ini berpikirnya sabat itu harus dikuduskan gitu. Tetapi Tuhan mau mengkonfirmasi hal itu. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Tuhan mau memberitahukan hal yang paling penting, hakikatnya itu adalah pada Yesus Kristus itu sendiri. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaan kembali, kapan masa transisi itu selesai? Masa transisi itu dimulai adalah ketika Yesus kita datang ke muka bumi ini. Dia memberitahukan bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Itu dimulai saat itu. Saat Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah dan berilah dirimu
diselamatkan dan dibaptis begitu. Itulah awal titiknya. Lalu kapan selesainya? Atau belum selesai hingga saat ini? Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terakhirnya masa transisi itu, yaitu ketika Yesus kita mati di atas kayu salib. Yesus kita berseru, sudah selesai. Artinya penghukuman atas dosa sudah dilakukan oleh Yesus kita. Yesus kita menggenapi seluruh nubuatan di dalam kitab perjanjian lama. Yesus kita sudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi tidak ada lagi yang simbol-simbol lagi. Tuhan mau yang hakikatnya adalah pada diri Yesus Kristus sendiri. Karena segala sesuatu yang disimbolkan di dalam kitab perjanjian lama itu sebenarnya merujuk kepada Yesus Kristus. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Dan ketika Yesus kita mati di atas kayu salib, ada suatu peristiwa yang bersejarah yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Itu terjadi gempa bumi yang dahsyat pada waktu itu. Dan ketika gempa bumi itu terjadi, tirai bait Allah itu terbelah. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-38 dikatakan, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ketika tabir bait suci itu terbelah, ini memberikan suatu pengertian kepada kita bahwa tidak ada batasnya lagi. Sebenarnya bait suci itu memiliki beberapa ruang. Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelantaran begitu. Nah, tabir bait suci itu merupakan satu tabir untuk menutupi agar ruang Maha Kudus dan ruang-ruang yang lain ini terpisah. Begitu. Jadi orang yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu adalah seorang imam besar yang sudah menyucikan dirinya dari segala dosa. Jadi tidak boleh seorang yang berdosa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Karena kalau seorang yang berdosa masuk ke ruang Maha Kudus itu, maka konsekuensinya adalah mati begitu. Tetapi ini yang boleh masuk pada waktu itu adalah imam besar. Imam besar mempersembahkan korban. Dan itu mereka lakukan setiap tanggal 10 bulan 7. Dan mereka menyebutnya dengan Yom Kippur pada waktu itu. Nah ketika bait suci itu kita lihat dan tabirnya terbelah, ini artinya tidak ada pembatas lagi. Jadi semua orang bisa akses begitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seseorang bisa akses, semua orang bisa akses, jadi tidak ada pembatas lagi. Demikianlah kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang menjadi perantara kita. Gak perlu imam lagi kita sekarang. Karena kita adalah imam untuk diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ada orang yang tumpang-tumpangkan tangan lagi. Yang memberkati kita. Kalau kita mau berkat ya berdoa kepada Tuhan. Kita bisa akses langsung. Begitu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi karena menyembah Allah di dalam roh. Maka ini mengharuskan terjadinya suatu perubahan tempat. Bukan lagi di Yerusalem. Bukan lagi di Gunung Gerizim. Tetapi di dalam hati kita. Karena di dalam hati kita berdiam Roh Kudus. Dikatakan tadi bahwa di 1 Korintus pasal yang ketiga tadi. Dikatakan hati kita ini adalah bait Allah. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua dikatakan. Yang mengharuskan, mengapa mengharuskan? Karena sudah bukan lagi menyembah di Gunung Gerizim. Tetapi menyembah di dalam hati. Maka tidak ada waktu tertentu yang dianggap kudus lagi. Kalau orang Yahudi, mereka berdoa 3 kali sehari. Dan itu dipraktekkan oleh Daniel. Daniel meskipun dia diancam kalau berdoa kepada Allah lain, habis. Tetapi Daniel tidak. Dia tidak peduli. Karena dia menganggap itu sangat sakral, itu sangat penting. Jadi setiap 3 kali dia berdoa.
Dan Mr. M menambahnya menjadi 5 kali. Biar lebih tinggi mungkin nilainya. Kalau 3 kan nilainya kecil, kalau 5 lebih tinggi. Dan lebih hebatnya, seorang petobat dukun pada waktu beberapa tahun yang lalu, dia mengkonfirmasi bahwa harus berdoa itu bukan lagi 5 kali, ditambah dia jadi 7 kali. Wah, jadi nambah-nambah terus begitu. Lalu yang Alkitabiah berapa kali? Yang Alkitabiah mau berapa kali? Untuk menjawab hal itu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Kalau sudah menemukannya, kita baca secara bersama-sama. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di bahasa Indonesianya, tetaplah berdoa. Nah, kalau kita selidiki dari bahasa aslinya, di sini menggunakan kata adialeptos. Nah, kata adialeptos ini memiliki arti tanpa jeda. Kalau di KJP-nya tanpa henti, tapi maknanya sama. Nah, kalau tanpa jeda atau tanpa henti, ini artinya kita berdoa terus, siang, malam, pagi, sore, kita doa terus. Karena dikatakan tanpa henti. Jadi biarpun kita lapar ini nggak apa-apa, kayak doa terus. Tuhan bilang doa terus, tanpa henti. Apakah demikian? Kan Tuhan bilang tanpa henti. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan mau memberikan kita suatu pengertian supaya kita perlu memahami makna doa yang sesungguhnya. Ini menuntut pemahaman kita arti makna doa yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya ketika kita berlutut kepada Tuhan, kita doa-doa begini, nangguk-nangguk begini, kita berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita, Tuhan, Engkau adalah Raja yang hidup. Tetapi sikap hati kita kepada Tuhan yang terus tertuju kepada Tuhan, itulah doa yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Ketika engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan, menyerahkan hidupmu untuk Tuhan, saat itulah doa yang sesungguhnya. Engkau membiarkan hidupmu dituntun oleh Tuhan, prioritasmu Tuhan, engkau terus berpikir akan Tuhan, engkau terus melibatkan Tuhan dalam setiap rencanamu, setiap keinginanmu, setiap harapan-harapanmu, dan setiap cita-citamu. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah doa yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki hal yang demikian. Itulah penyembahan yang benar. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membaca satu ayat di dalam kitab Mazmur, pasal ke-19 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi ketika Mazmur Daud ini kita bacakan dan kita dapatkan di sini ada suatu korban yang sebenarnya yang setiap hari kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak mempersembahkan korban sembelihan begitu, tetapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita renungkan, itulah yang seharusnya menjadi dasar kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah persembahan yang setiap hari kita lakukan. Perkataan yang manis kepada orang lain, mulut yang sejuk begitu, perkataan-perkataan yang membuat hati orang adem. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Setiap hari kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, dikatakan renungan hatiku. Berapa seringkah kita merenungkan firman Tuhan?
Berapa seringkah kita merenungkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Renungan itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita terus merenung bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dimiliki oleh Tuhan sesungguhnya. Dan kita menghidupi itu untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu hidup kita ini bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Renungan hati kita, itulah persembahan kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Betapa sering kita merenung, oh Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan saya kekuatan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan beban yang berat, sehingga saya mampu bangkit. Berapa seringkah kita merenungkan hal itu kepada Tuhan? Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah poin pertama yang perlu kita renungkan. Dan poin yang kedua, saya ingin mengajak kita merenungkan poin yang kedua. Jadi dikatakan bukan lagi di Gunung Gerizim ataupun di daerah Samaria ataupun di daerah Yerusalem menyembah, tetapi di dalam roh, dan di fase selanjutnya itu di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan hal yang kedua adalah harus menyembah Allah dengan kebenaran. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang kebenaran, ini berarti berbicara firman yang sesungguhnya. Firman yang benar, yang seharusnya kita teliti, yang harusnya kita ketahui dengan baik. Coba kita baca satu ayat. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita baca di ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jadi orang-orang Berea, orang-orang Makedonia Selatan ini mereka merenungkan firman Tuhan dan mereka menelitinya. Nah inilah yang Rasul Paulus beritahukan kepada kita di dalam 1 Tesalonika. Kita baca di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama, saya akan bacakan untuk kita. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu bahwa orang-orang di Makedonia, orang-orang Berea itu adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka terlebih dahulu mengetahuinya, mengenalnya, menelitinya. Ini penting Bapak Ibu. Sebelum kita berpegang pada doktrin yang kita ketahui, sampai kita berkata, ya udah nggak apa-apa, demi firman ini saya rela mati. Jangan sampai kita mati konyol. Jadi harus mengerti dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya firman yang diajarkan itu. Mengapa Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan? Karena
dewasa ini kita melihat bahwa ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi gereja yang benar, pengajaran yang benar itu sangat mudah sekali dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Bayangkan saja di masa Rasul Paulus, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Galatia pasal 6, di situ Rasul Paulus memberikan satu informasi bahwa jemaat yang ada di Galatia itu hampir saja murtad, hampir saja meninggalkan iman karena ada orang yang mengajarkan bahwa perlu ditambah keselamatan itu dengan sunat. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tentu ada begitu banyak gereja-gereja di luar sana yang mengajarkan hal yang demikian. Harus ditambah dengan perbuatan, harus ditambah dengan amal, harus ditambah dengan rajin kebaktian, harus ditambah dengan sering memberi perpuluhan, dan lain sebagainya, supaya bisa selamat. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, doktrin yang benar, doktrin yang Alkitabiah mengajarkan hanya di dalam Yesus Kristuslah kita memperoleh penebusan. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya seluruh penghukuman atas dosa itu sudah diselesaikan. Penyediaannya itu cukup untuk semua orang. Sehingga di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Segala dosa kita. Bukan hanya dosa kita yang kemarin, tapi segala dosa kita. Dan proses selanjutnya dikatakan bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itulah mengapa penting untuk kita mengetahui doktrin yang benar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seandainya kalau kita beli barang, beli baju misalnya, Dr. Sentolio pernah memakai ilustrasi ini. Kalau seandainya kita beli baju, setelah kita tes di rumah, aduh sempit. Jadi otot-ototnya kelihatan semua gitu kan, bagian kekar. Aduh sempit begitu. Ya tidak apa-apa, paling kita kembalikan atau kita kasih kepada orang lain begitu. Nah misalnya kita salah makan, aduh sakit perut nih, aduh sakit perut. Paling 2 hari, 3 hari ke dokter sembuh gitu. Tapi misalnya, ini ekstrimnya Bapak Ibu, salah pilih suami, wah berat. Ini seumur hidup, kata Gembala Suhento. Ini seumur hidup. Saya kan belum punya istri, jadi saya belum tahu begitu. Jadi menurut beliau, kalau salah pilih istri, itu seumur hidup. Berat kan? Tetapi yang paling beratnya adalah ketika kita salah beriman. Salah memilih doktrin yang benar. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dewasa ini kita melihat ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sudah tidak seirama dengan kebenaran firman Tuhan. Dan gereja sudah tidak melakukan peranannya dengan baik. Gereja hanya sebagai satu tempat entertainment saja, tempat hiburan saja. Sehingga orang-orang yang datang hanya ingin memuaskan kedagingan mereka. Mungkin mereka suntuk di rumah, daripada suntuk pergi ke gereja cari hiburan. Sehingga tidak jarang kita melihat ada gereja yang datang kebaktiannya, datang nyanyi dengan semangat sih, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Jadi tidak jarang kita temukan ada gereja yang demikian. Mereka sampai 1 jam, 1,5 jam, teriak-teriak, nyanyi dengan semangat, dengan bahagia, hore, dan lain sebagainya. Sampai capek Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan. Hingga ketika pengkhotbah datang, mari Bapak Ibu, saya undang kita membuka Alkitab kita. Semuanya pada lemes. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam. Mari kita berdoa. Mereka juga pejamkan mata. Pendetanya bilang amin, mereka masih gini. Entah beban apa yang mereka pikirkan, sehingga mereka terus berdoa. Gembalanya sudah bilang amin, tapi mereka tetap gini. Oh berat sekali Bapak Ibu. Mengapa? Karena capek. Sudah goyang-goyang sana sini begitu kan. Sudah capek itu.
Mereka hanya mau Tuhan dengar mereka. Tetapi ketika Tuhan mau kasih tahu yang benar kepada mereka, mereka tidak mau. Mereka tinggalkan itu, malah mereka tidur. Sampai ngorok-ngorok. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak gereja di muka bumi ini yang sudah tidak memakai peranannya dengan baik. Datang ke gereja bukannya cari kebenaran, tapi cari hiburan. Sehingga ketika ditanya pulang kebaktiannya, Pak bagaimana kabarnya? Oh baik, baik. Saya mau tanya ini Pak, misalnya hari ini saya dan Bapak sama-sama kembali, kita sama-sama mati misalnya Pak. Apakah Bapak sudah pasti masuk surga? Kalau saya sudah pasti Pak. Kalau Bapak bagaimana? Kamu tanya-tanya. Terserah Tuhan lah. Dia bilang terserah Tuhan. Padahal Tuhan sudah selesaikan segala dosa manusia. Tuhan menuntut percaya saja. Lalu dia terserah Tuhan. Tuhan bilang terserah dia. Dia bilang terserah Tuhan. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu terserahkan ke neraka. Terserahkan ke neraka. Karena dia bilang terserah Tuhan. Dan Tuhan bilang terserah dia. Ujung-ujungnya terserah ke neraka. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu meneliti firman itu dengan baik. Agar iman kita ini tidak terombang-ambing. Setidaknya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Itu penting. Karena Tuhan mau melihat kita. Apakah kita ini sudah mengikuti jalannya atau belum. Itu adalah hal yang perlu kita renungkan. Harus menyembah Allah dengan kebenaran. Dan ini menuntut seseorang untuk berubah secara doktrinal. Dan kita lihat seorang perempuan tadi. Ketika dia dengar Injil yang benar yang disampaikan oleh Tuhan. Di dalam janji yang Tuhan berikan. Bahwa akan datang nanti. Dan segera tiba nanti penyembahan-penyembahan yang benar. Bukan lagi di Gunung Gerizim. Bukan lagi di Yerusalem. Tetapi di dalam roh dan kebenaran. Perempuan itu langsung percaya dia. Buktinya apa? Kita baca di ayat selanjutnya. Dia pergi memberitakan Injil kepada teman-temannya. Dia pergi memberitakan Injil kepada teman-temannya. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Dan hal ini yang saya ingin ajak kita untuk ambil dan pegang terus. Bahwa ketika kita sudah mengetahui kebenaran, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin Tuhan memberikan kita kesempatan hanya satu kali saja. Tetapi kalau kita sia-siakan kesempatan itu, maka siap-siap akan terparkir di neraka. Kalau kita menyia-nyiakannya. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah hal yang kedua yang perlu dan sangat-sangat perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Ketika kita sudah mengetahui kebenaran, jangan pernah menunda. Jangan pernah membiarkan diri kita untuk terus berada di suatu gereja yang salah. Kalau kita sudah ketemu yang benar. Datanglah, kembalilah, bertobatlah, bergabunglah dengan satu jemaat lokal yang benar. Karena mengapa? Ketika seseorang bertahan di suatu tempat yang pengajarannya tidak benar, itu ibarat dia sedang menanam racun atau meminum racun di dalam tubuhnya. Maka cepat atau lambat, racun itu akan menyebar dan merusak bagian-bagian tubuhnya. Demikian juga pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi perilaku kita. Sehingga sebenarnya Tuhan tidak mengindahkan segala perbuatan kita. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, waktu saya habis. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dua hal ini kita perlu renungkan bahwa ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka secara hati kita terus terfokus kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita terus melibatkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita terus memberikan seluruh segenap hidup kita untuk Tuhan. Bagaimanapun,
dimanapun dan kapanpun. Dan ketika kita mendapatkan suatu kebenaran, mengerti kebenaran, maka ambillah itu, pertahankanlah itu. Karena ada begitu banyak pengajaran sesat yang membahayakan, yang bisa menyesatkan kita. Sehingga dia bisa menjadi racun, membuat kita terparkir ke neraka. Ada yang mau parkir di sorga di tempat ini? Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Engkau mengajarkan kami Tuhan. Bukan lagi di Gunung Gerizim kami menyembah, bukan lagi di Yerusalem kami menyembah. Tetapi Engkau memberikan suatu kebenaran yang baru kepada kami. Bahwa kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan ini adalah suatu kebenaran yang Engkau ingin kami terus pakai, ingat, dan terapkan di dalam hidup kami. Agar hidup kami semakin seirama dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah jemaat GBA Kebenaran untuk terus berpegang di dalam iman yang benar. Sehingga mereka bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas waktu yang kami pakai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.